Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa ja'alahu sababan musilan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafis sadah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila akhir sa'ah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-mubajjalin, para bapak, para ibu jamaah Masjid Subul Salam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-26. Ini artinya Ramadan sudah berada di detik-detik terakhir. Tetapi saya melihat bapak ibu jamaah Masjid Subul Salam ini masih istiqomah, masjidnya masih penuh. Mudah-mudahan ini terus berlanjut hingga akhir bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga bapak ibu semuanya sehat selalu, panjang umur, ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, esensi daripada ibadah puasa itu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita semua ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa ini adalah akumulasi dari iman, Islam dan ihsan. Kenapa kemudian Allah menggunakan kalimat la'allakum tattaqun? Kenapa tidak menggunakan kalimat la'allakum tu'minun, agar kalian beriman kepada Allah? Karena sudah otomatis orang berpuasa itu pasti dia beriman. Makanya di awal ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Karena orang yang berpuasa itu pasti atas dasar keimanan. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin seseorang itu bisa berpuasa menahan diri dari lapar dan haus sehari suntuk, mulai pagi subuh sampai maghrib, menahan diri dari makan dan minum. Itu semua kita lakukan karena kita meyakini, karena kita menjadi orang yang beriman, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita kemudian berpuasa kalau kemudian kita tidak yakin dengan Allah? Toh puasa ini secara zahir itu cukup memberatkan. Bayangkan orang disuruh beraktivitas sehari tetapi tidak boleh makan, tidak boleh minum, tentu memberatkan. Tetapi orang-orang yang beriman itulah yang mampu bertahan, tetap berpuasa meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Dan yang kedua, iman ini adalah bersifat personal. Jadi seseorang itu beriman atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Karena iman ini adalah hubungannya kita dengan Allah semata. Tidak ada orang lain itu bisa tahu bahwa saya ini beriman. Tidak ada orang lain itu tahu, hanya saya dengan Allah yang tahu. Makanya iman saja itu tidak cukup. Maka kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan ajaran syariat yang kemudian dikenal dengan Islam. Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya sampai akhir. Kalau iman itu hanyalah at-tasdiqu bil jinan, meyakini di dalam hati bahwa Allah, malaikatnya semua, kitabnya, rasulnya kita yakini semuanya, maka Islam ini tidak hanya sekedar keyakinan, tetapi sudah al-amalu bil arkan. Islam itu adalah melaksanakan dengan anggota tubuh, yaitu ya salat, ya zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk bisa membuktikan seseorang itu beriman atau tidak, maka dilihat kesehariannya. Oh, ternyata dia sholat, berarti kalau dia sholat adalah dia muslim, dia Islam. Tetapi Islam dan iman dan Islam saja tidak cukup, maka perlu yang ketiga, namanya ihsan. Nah, ihsan ini definisinya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadalah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinkan dalam hatimu bahwa Allah itu selalu melihat kita.
Artinya apa? Bahwa ihsan itu adalah mampu berbuat baik kepada siapapun atas dasar keyakinan kita kepada Allah. Nah, disinilah letak puasa. Bagaimana kemudian puasa itu tidak hanya sekedar ritual semata. Puasa itu bukan hanya sekedar ibadah yang bersifat vertikal dan rutinitas setiap tahun kita lakukan. Tidak hanya itu, tetapi ibadah puasa ini sesungguhnya Allah kehendaki adalah bagaimana kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah Ramadan ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mampu mempersembahkan kebaikan kepada orang lain dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Nah, orang seringkali terjebak kepada aspek dohirnya. Yang penting berpuasa, tidak makan, tidak minum, selesai. Padahal yang Allah kehendaki bukan itu. Yang Allah kehendaki itu bagaimana diimplementasikan. Ya tadi itu ihsan. Ihsan itu berbuat baik, tidak hanya dalam konteks muslim dengan muslim, tetapi mampu mempersembahkan kebaikan dan keberkahan itu untuk sesama manusia, apapun agamanya. Dia mampu menjadi orang baik, mampu menjadi suri tauladan yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pernah memberi makan kepada orang yang, mohon maaf, dia bukan muslim, tetapi ketika beliau setelah meninggal dunia, orang itu berkesan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepadanya, dan akhirnya kemudian orang itu masuk Islam meskipun Rasulullah pada saat itu sudah wafat. Inilah yang diharapkan, bagaimana kemudian ihsan itu mampu mempersembahkan kebaikan di dalam kehidupan nyata. Jadi bukan cuma sekedar ritual. Ini kita nanti bisa introspeksi diri setelah Idul Fitri. Apakah kemudian kita kembali ke habitat aslinya sebagaimana sebelum bulan suci Ramadan, atau kita mampu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam bulan suci Ramadan? Apakah kemudian kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan ini dalam kehidupan nyata? Itu menjadi pertanyaan besar. Makanya sekali lagi, ibadah Ramadan jangan dijadikan sebagai ritual yang bersifat tahunan. Setiap tahun kita melaksanakan kayak gini, tetapi efeknya terhadap kehidupan nyata tidak ada. Itu jangan sampai. Karena sesungguhnya yang Allah kehendaki bukan itu, tapi yang Allah kehendaki adalah kebaikan-kebaikan yang mampu bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kemudian Allah menanamkan, mengajarkan kita untuk punya rasa empati kepada orang lain. Ini sebagaimana tergambar dalam ibadah, misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, ketika Allah memerintahkan kita untuk memberikan makan iftar kepada orang yang sedang berpuasa, ketika kita memerintahkan untuk memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Itu semua sebenarnya Allah inginkan adalah kepekaan kita di dalam merespon fenomena-fenomena sosial, bahwa di samping kanan kiri kita itu tidak menutup kemungkinan ada orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengulurkan tangan kita, membantu mereka dan menjadikan mereka tersenyum bahagia karena kita. Inilah sesungguhnya ibadah puasa, kepekaan sosial itu. Bayangkan, orang bisa beli makan, bisa beli minum, tapi mampu bertahan, itu karena oleh Allah diajarkan bagaimana agar dia itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir miskin. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, begitu melasnya dia. Itu sama dengan kita hari ini yang diajarkan oleh Allah. Kita ini diajarkan oleh Allah untuk masuk ke alam mereka, ke alam orang fakir miskin itu, bahwa mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kita yang sedang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, sekalipun kita punya kemampuan untuk membelinya. Itu tidak lain adalah dalam rangka menciptakan kepekaan sosial tadi. Yang kedua, nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana Allah mendidik kita menjadi orang yang moderat. Menjadi orang yang moderat. Ada hadis yang dialami oleh sahabat Abu Darda, bahwa sahabat Abu Darda ini orangnya saking semangatnya berpuasa, setiap hari berpuasa terus. Malam harinya tidak pernah lepas dari yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail terus. Mohon maaf, istrinya itu tidak pernah disentuh.
Istrinya tidak pernah disentuh, tidak pernah dikumpuli, sehingga istrinya ini kemudian melapor kepada Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah dipanggil sahabat Abu Darda ini. Wahai Abu Darda, fa inna li ainika 'alaika haqqan, bahwa matamu itu punya hak. Kalau kamu sudah lelah, ya tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, bahwa jasadmu itu juga punya hak. Kalau capek, ya tidur. Kakimu juga punya hak, tanganmu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, kata Nabi. Maka berikanlah masing-masing hak itu kepada orang yang berhak. Artinya apa? Bahwa Ramadan betul adalah bulan untuk berburu Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tetapi jangan kemudian karena kita saking semangatnya berburu Lailatul Qadar, saking semangatnya beribadah di bulan suci Ramadan, aspek kesehatan kita tinggalkan, kewajiban-kewajiban kita di tempat lain juga kita tinggalkan. Ini jangan sampai. Karena sesungguhnya dari hadis tadi itu Rasulullah menggambarkan bahwa masing-masing itu punya hak. Ya, mata punya hak, telinga punya hak, tangan punya hak, kaki juga punya hak. Berikanlah masing-masing hak itu kepada yang berhak. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan nilai-nilai moderat dalam kehidupan ini. Ya, ibadah-ibadah, tetapi jangan sampai kemudian ibadah itu lalu melupakan kewajiban yang lainnya, termasuk juga melupakan aspek kesehatan. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah ditanya oleh seorang ibu, oleh seorang bapak yang setiap hari itu ditinggal oleh istrinya itikaf di salah satu masjid. Mulai habis tarawih dia berangkat sampai pulang jam 6 pagi. Sementara suaminya itu kalau di rumah ya tidur sendirian, makan sahur makan sendirian. Nelongso jadi seorang suami. Lalu dia bilang, apakah orang seperti itu dapat pahala, Ustaz? Ya, jawaban saya tentu tidak dapat pahala, karena dia keberangkatannya tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Betul bahwa ibadah itu penting, memburu Lailatul Qadar itu penting, tetapi jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban Anda kepada keluarga. Termasuk juga soal kesehatan. Kadang-kadang semalam suntuk tidak tidur, memburu Lailatul Qadar, tetapi pagi harinya masuk kantor sering terlambat. Saya tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah fadilahnya banyak, tetapi tidak harus kemudian semalam suntuk tidak tidur. Jadilah orang yang moderat. Ya, kalau memang qiyamul lail silahkan qiyamul lail, tapi jangan lupa bahwa mata kita ini juga punya hak untuk istirahat, punya hak untuk tidur. Ya tidur, ya bangun malam, tapi kewajiban yang lain juga harus tetap jalan. Inilah para bapak dan ibu sekalian, saya senang sekali dengan ceramahnya Gus Baha itu. Beliau bilang begini, kita yang punya kesempatan salat tarawih setiap malam, punya kesempatan qiyamul lail setiap malam, alhamdulillah. Tetapi kita jangan pernah meremehkan orang di luar sana yang mungkin tidak sempat untuk melaksanakan salat tarawih, tidak sempat melaksanakan salat qiyamul lail, karena mereka punya kesibukan, punya tanggung jawab besar mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Qiyamul lail itu adalah ibadah yang sunnah, sementara mencari kewajiban, mencari nafkah untuk anak dan istrinya itu adalah kewajiban. Jangan sampai sesuatu yang wajib ini kemudian ditinggalkan karena kita berburu dengan sesuatu yang sunnah. Sekali lagi, jadilah orang yang moderat. Kapan kita harus berbagi dengan keluarga dan itu adalah kewajiban, kapan juga kita melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah dengan cara qiyamul lail, terutama di bulan suci Ramadan ini. Artinya, jadilah orang moderat, itu aja intinya. Ya, qiyamul lail, tetapi istirahat itu juga penting. Jangan sampai kemudian kita sakit hanya karena tidak tidur semalam memburu Lailatul Qadar. Saya kira itu poin yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat karena waktu yang sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.